Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di YouTube channel MDC Magelang. Sebentar lagi kita akan sama-sama beribadah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan. Doa pagi online dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 pagi via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Doa malam online diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 8 malam via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan bentuk ucapan syukur. Maka marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena nama Yesus yang layak kita sembah. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan melompat bagi Tuhan Yesus.
Engkau luar biasa baik dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Sungguh luar biasa. Terukir namamu dimanapun, terlukis wajahmu, bukan karena keluarga takut, namun hanya karena kemurahanmu. Meski terkadang aku terjatuh,
besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup Tuhan bagi kami. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini ya Bapa, itu akan menjadikan kesukaan bagi Engkau, menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa yang Tuhan sudah utus ya Bapa. Biarlah pengurapan Allah itu boleh mengalir atas beliau ya Bapa. Sehingga apa yang akan disampaikan nanti Tuhan bukan perkataan manusia, tetapi apa yang akan disampaikan nanti adalah perkataan yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri berikan hati yang haus, berikan hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali
dan selamat beribadah di dalam ibadah-ibadah online di MDC Magelang. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik satu dengan yang lain, tetapi saya percaya bahwa tali persaudaraan kita di dalam Kristus tetap ada di antara kita. Haleluya. Saya percaya dengan ibadah di rumah atau ibadah secara online tidak mempengaruhi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Termasuk pagi hari ini, saya percaya Tuhan Yesus hadir di dalam setiap keluarga kita. Haleluya. Saya berdoa dan berharap firman Tuhan ini bisa menjawab segala persoalan saudara, sehingga saudara bisa mengalahkan segala krisis yang ada. Mari bersama dengan saya kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ayat pertama, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat ketiga, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat kelima, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Ayat ke-7, karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat ke-8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat ke-9, lalu berkata yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Bapak ibu saudara sekalian, kalau saudara memperhatikan cerita ini dengan seksama, maka peristiwa ini ada kemiripan dengan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya berdoa agar kisah ini bisa menginspirasi saudara dan saya untuk kita bisa terlepas dari pergumulan, dari persoalan yang sedang kita alami hari-hari ini. Kisah ini menceritakan bagaimana bangsa Israel sedang berseteru melawan orang-orang Aram.
Dan perlu saudara ketahui, strategi yang dipergunakan orang Aram untuk mengalahkan orang Israel yaitu dengan cara mengepung kota Samaria dan membiarkan kota Samaria terisolasi, tidak ada yang bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk ke kota Samaria, termasuk sembako yang diperlukan oleh penduduk kota Samaria tidak bisa lagi didistribusikan. Dampaknya terhadap ekonomi, saudara, terjadi inflasi, kenaikan harga. Artinya uang yang beredar banyak, tetapi persediaan barang sedikit, atau bahkan tidak ada barang yang diperjualbelikan, karena akses barang-barang ke Samaria terganggu cara pendistribusiannya. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak, seperempat kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Dan ini berlangsung selama 7 tahun. Maka dampaknya terjadi kemana-mana, saudara. Terjadi kelaparan yang sangat luar biasa di Samaria. Pada saat kita mengalami lockdown yang hanya beberapa bulan saja, kita dilarang keluar kota, mal tidak boleh dibuka, resto harus ditutup, tidak boleh ada kerumunan. Itu membuat banyak orang menderita. Itu membuat banyak orang mengalami kerugian. Banyak perusahaan yang mem-PHK-kan karyawan, banyak perusahaan yang bangkrut dan lain-lain. Dan ada satu peristiwa bagaimana seorang ibu memperebutkan anaknya untuk dimakan bersama karena kelaparan yang begitu dahsyat terjadi di Samaria. Dan sekali lagi, Samaria dikepung oleh orang Aram atau di lockdown selama 7 tahun. Tetapi bersyukur Allah sanggup melepaskan bangsa Israel dari krisis ini. Dan saya percaya Allah yang sama yang disembah oleh Israel, Allah yang kita sembah juga di dalam nama Yesus, Ia sanggup melepaskan kita dari krisis demi krisis. Caranya bagaimana, saudara? Yang pertama, untuk bisa mengalami mujizat, yang pertama kita harus percaya kepada janji Tuhan. Ayat yang pertama, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Bapak ibu saudara sekalian, Allah mengutus Nabi Elisa untuk menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting dalam bentuk nubuatan, bahwa besok akan terjadi pemulihan ekonomi, yaitu sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal juga. Ini artinya akan ada pemulihan ekonomi bagi bangsa Israel dalam waktu dekat, yaitu besok hari. Krisis akan berlalu bagi orang yang mempercayai janji Tuhan. Saudara akan mengalami pertolongan Tuhan keluar dari krisis jika saudara mempercayai janji Tuhan. Namun hal ini tidak terjadi kepada perwira ajudan raja yang tidak mempercayai janji Allah. Ayat kedua tadi dikatakan bahwa tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab kepada Elisa, kepada abdi Allah, katanya,
Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, jawab Elisa, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Bahkan perwira ini mengalami hal yang sangat tragis, yaitu mati terinjak, saudara. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan Elisa atau abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah ini kita bisa mengetahui dampak dari ketidakpercayaan kepada janji Allah, yaitu perwira ajudan raja itu mati tanpa pernah mengalami mujizat keluar dari krisis. Sebaliknya, orang yang percaya kepada janji Tuhan akan mengalami mujizat keluar dari krisis. Oleh sebab itu, percaya kepada janjinya, janji tentang pemulihan, janji tentang kesembuhan, janji tentang berkat, maka saudara akan mengalami setiap janji-janji Allah. Yang kedua, saudara, ayat ketiga, bagaimana caranya kita bisa mengalami mujizat keluar dari krisis? Yang kedua, ayat ketiga mengatakan, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? 4 orang kusta ini, saudara, menyadari mereka tidak bisa hidup seperti ini, pasrah kepada nasib. Mereka menyadari bahwa hidup ini bisa mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kata lain, jangan pernah pasrah kepada nasib. Sebab kalau saudara percaya kepada nasib, maka saudara mengingkari kuasa doa yang sanggup mengubah segala sesuatunya. Kalau saudara percaya kepada nasib bahwa saudara akan terus mengalami kekurangan, maka secara tidak langsung saudara sedang mengingkari kuasa doa yang sanggup mengubah keberadaan saudara. Bukankah firman Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberi, kepadamu carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah pasrah kepada yang namanya nasib, sebab segala sesuatunya bisa berubah. Kalau engkau percaya kepada nasib, artinya engkau sedang mengingkari bahwa kuasa doa sanggup mengubah segala sesuatunya. Ada hal-hal tertentu, saudara, dalam hidup ini yang merupakan nasib. Seperti saudara dilahirkan di dalam keluarga yang seperti apa, saudara tidak bisa memilih. Saudara dilahirkan di negara mana, saudara tidak bisa memilih. Itu yang merupakan sebuah nasib, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi selebihnya daripada itu, segala sesuatunya bisa berubah. Lewat doa, kita bisa mengalami perubahan demi perubahan. Oleh sebab itu, jangan pernah berserah kepada yang namanya nasib. Keempat orang kusta ini, dia tidak mau berserah kepada nasib, saudara. Dia percaya bahwa dia bisa mengalami yang namanya perubahan demi perubahan di dalam hidup ini. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa mengalami mujizat keluar dari krisis? Ayat keempat mengatakan, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bisa mengalami mujizat keluar dari krisis, yang ketiga adalah tetap memiliki pengharapan walaupun kelihatannya tidak ada pengharapan. Sebab di dalam Yesus ada pengharapan.
Walaupun kelihatannya tidak ada pengharapan, sekali lagi di dalam Yesus ada pengharapan. Alkitab mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia bisa bertahan hidup tanpa makan selama 3 minggu. Manusia bisa bertahan hidup tanpa minum selama 4-7 hari. Tetapi manusia tidak bisa bertahan hidup jika tidak memiliki pengharapan. Manusia akan putus asa. Yang keempat, bagaimana caranya kita bisa mengalami mujizat, yaitu keluar dari krisis. Ayat yang keempat B dikatakan, jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bisa mengalami mujizat keluar dari krisis adalah harus memiliki iman yang kuat. 4 orang kusta ini percaya bahwa hidup mati itu di tangan Tuhan. Dan keempat orang kusta ini beriman bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Walaupun mereka pincang, saudara, mungkin karena sakit kusta. Walaupun mereka kehilangan tangan karena sakit kusta, tapi mereka punya iman yang kuat. Dan apa yang terjadi ketika mereka berjalan dengan iman memasuki perkemahan orang Aram? Alkitab mengatakan, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, langkah iman sangat diperlukan untuk mengalami mujizat. Kalau kita tidak pernah berani melangkah, maka sulit untuk kita bisa melihat mujizat keluar daripada krisis. Saya bersama jemaat, setiap pagi kita memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan berdoa. Lalu seringkali saya khotbahkan, itu artinya 50% tantangan kita sepanjang hari itu sudah terselesaikan. Dan sisanya kita minta Tuhan menyelesaikannya buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, langkah iman sangat diperlukan untuk kita bisa mengalami mujizat terlepas daripada krisis. Orang kusta ini kemungkinan sudah tidak punya kaki, sudah tidak punya tangan, saudara. Tapi dia memiliki iman yang sangat kuat. Dia percaya bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Lalu mereka mulai memberanikan diri melangkah memasuki perkemahan orang Aram. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika langkah mereka yang pertama, lalu Tuhan melakukan mujizat. Alkitab katakan terdengar suara bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, diperlukan langkah iman untuk kita bisa mengalami mujizat terlepas daripada krisis. Yang kelima, untuk bisa mengalami mujizat keluar dari krisis adalah jangan sembunyikan kabar baik. Dengan kata lain, mari kita bersaksi. Tetapi beritakanlah kabar baik kepada setiap orang. Maka saya percaya kita akan mengalami banyak mujizat dalam hidup ini, termasuk mujizat keluar daripada krisis. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini
hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Yang kelima, untuk bisa mengalami mujizat keluar dari krisis adalah jangan pernah menyembunyikan kabar baik. Dengan kata lain, mari kita bersaksi, beritakan tentang kabar baik, beritakan tentang kerajaan Allah, beritakan tentang siapa Yesus. Dan saya percaya ketika kita memberitakan kabar baik kepada banyak orang, maka kita akan mengalami banyak mujizat di dalam hidup ini, termasuk mujizat keluar daripada krisis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Allah melepaskan bangsa Israel dari kepungan orang Aram, kalau Allah bangsa Israel melepaskan bangsa Israel dari krisis, saya percaya Allah yang sama, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia sanggup juga melepaskan kita daripada krisis demi krisis. Ada 5 hal, saudara, yang membuat kita bisa mengalami mujizat keluar daripada krisis. Yang pertama, yaitu percaya kepada setiap janji Allah. Yang kedua, jangan pernah pasrah kepada nasib. Sebab kalau saudara percaya kepada nasib, maka saudara mengingkari kuasa doa yang sanggup mengubah segala sesuatunya. Yang ketiga, mari kita memiliki pengharapan. Walaupun kelihatannya tidak ada pengharapan, di dalam Yesus ada pengharapan. Yang keempat, untuk kita bisa mengalami mujizat keluar dari krisis, kita harus punya iman yang kuat. Walaupun orang kusta ini, ia kehilangan tangan, kehilangan kaki mungkin, tetapi ia punya iman yang kuat bahwa Allah tidak pernah merancang kecelakaan atas hidupnya. Orang kusta ini beriman bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Walaupun mungkin mereka pincang karena kusta, tetapi mereka punya iman yang kuat. Dan yang terakhir, untuk bisa mengalami mujizat keluar dari krisis adalah jangan sembunyikan kabar baik. Mulai bersaksi, beritakan kabar baik, beritakan tentang kerajaan Allah, beritakan tentang siapa Yesus. Maka saya percaya ada banyak mujizat terjadi dalam hidup saudara, termasuk mujizat keluar dari krisis. Amin.